Halo sahabat Linux Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Linux Kera. Pada video kali ini saya mau membahas mengenai ARP spoofing. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu ARP spoofing, mungkin di sini saya akan menjelaskan ya apa itu ARP spoofing dan cara kerjanya itu seperti apa. Oke, jadi di sini saya punya sebuah gambar seperti gambar skema gitu. Nah, sebenarnya ARP itu sendiri itu akses resolution protocol ya, kepanjangannya. Nah, dan fungsinya itu sebenarnya dia memetakan dari IP address ke MAC address gitu. Jadi dia dari IP, alamat IP beralih ke alamat MAC atau MAC addressnya tadi gitu. Nah, kemudian hal inilah yang menjadikan ARP ini bisa dieksploitasi, yaitu ARP spoofing tadi ya. Dia mengspoof MAC address yang ada di jaringan tersebut. Pada dasarnya ARP spoofing ini digunakan sebagai basic serangan untuk man in the middle attack atau MITM, bukan MTMA. Kalau MTMA itu my trip my adventure. Sebenarnya ARP spoofing ini menjadi semua dasar serangan man in the middle attack seperti sniff data, SSL strip dan sebagainya seperti itu ya, driftnet. Kenapa seperti itu? Karena cara kerjanya inilah yang membuat dia dijadikan dasar dari penyerangan gitu. Kita lihat di sini ada sebuah gambar dengan 3 komputer, di mana 2 komputer berwarna biru dan 1 komputer berwarna merah. Komputer yang berwarna biru itu adalah 2 buah komputer yang berkomunikasi secara normal, dan komputer yang berwarna merah itu adalah dilambangkan sebagai attacker atau penyerang. Oke. Jadi ARP spoofing ini dia memotong komunikasi. Sebenarnya bukan memotong sih, mungkin lebih tepatnya mengalihkan ya. Jadi mengalihkan 2 komunikasi antara 2 buah mesin ke si attacker ini. Jadi misalnya nih komputer M dan N ya. Kita lihat di sini kan ada lambangnya yang M dan N. Jadi si komputer M dan N itu dia lagi berkomunikasi. Pada normalnya dia berkomunikasi secara langsung melalui garis hijau ini. Jadi dia langsung ya, akibatnya berkomunikasi secara langsung. Tapi ketika dalam satu jaringan itu ada orang yang melakukan ARP spoofing, oke, maka si komputer yang berwarna biru tadi dia berkomunikasi tidak lagi secara langsung, namun melalui komputer si penyerang. Nah, jadi ketika komputer M menyapa komputer N, halo saya komputer M, pada normalnya si N akan langsung menanggapi, oh iya saya komputer N gitu, menyahut. Tapi ketika ada sebuah ARP spoofing, ada serangan ARP spoofing, maka dia akan dialihkan serangan komunikasinya ke komputer yang berwarna merah. Jadi ketika si komputer M menyapa komputer N, halo saya komputer M, maka informasi itu akan diterima dulu di komputer penyerang yang berwarna merah, dan si komputer penyerang ini akan melanjutkan ke komputer N, halo saya komputer M. Nah, kemudian sebaliknya, ketika komputer N menyapa komputer M, oh iya saya komputer N, maka informasi tersebut tidak langsung ke komputer M, tapi akan diterima dulu di komputer yang berwarna merah atau si komputer penyerang. Setelah diterima oleh komputer penyerang ini akan melanjutkan informasi tersebut ke komputer M dengan menyapa, oh iya saya komputer N. Nah, jadi pada intinya 2 komunikasi ini sudah di apa ya? Sudah
dengar orang lain dulu gitu sebelum sampai langsung, tapi sudah didengar. Ibaratnya disadap lah komunikasinya, ini disadap gitu. Oke. Sebenarnya sih banyak ya penerapan atau pengaplikasian daripada teknik dasar ARP spoofing ini sendiri. Salah satu pengaplikasiannya mungkin kalian sudah pernah mencoba suatu software atau tool yang bernama Netcat. Netcat itu kan dia memotong akses internet orang lain ya, yang ada di dalam satu jaringan WiFi. Itu adalah salah satu produk atau pengaplikasian daripada ARP spoofing ini. Loh, kenapa bisa gitu? Ya, karena selain ARP spoofing ini, selain dia bisa meneruskan informasi atau menyadap informasi, dia juga bisa menstop koneksi atau komunikasi antara dua mesin gitu. Jadi ketika misalnya si komputer M ini ingin masuk internet, karena dia sudah di-spoof oleh komputer yang berwarna merah, maka akses internetnya dipotong, nggak diteruskan ke komputer N, jadi dia nggak punya akses internet gitu. Sebenarnya banyak sekali pengaplikasiannya, baik itu dari segi penyadapan, sniff paket data, username, password dan sebagainya. Tapi di video kali ini kita cuma pengen mengaplikasikan untuk membatasi ya, untuk memotong akses internet, dan kita juga akan mencoba untuk menangkap atau mengcapture picture ya, gambar dari browser korban menggunakan DriftNet. Oke. Kita langsung aja prakteknya. Di sini saya sudah membuat script ya, sebuah script sederhana lah untuk mempermudah teman-teman. Sebenarnya script ini terdiri dari beberapa tool ya, sudah saya gabung dalam satu script ini, jadi teman-teman tinggal pakai aja, enak aja, nggak terlalu sulit lah. Oke, jadi kalian bisa langsung aja clone atau download, atau bisa juga kalian langsung copy aja nih kodenya. Ini kodenya kalian copy, kalian pastekan di text editor, diberi nama, terserah aja, yang penting ekstensinya .sh ya, karena scriptnya saya buat dengan bahasa Bash ya. Oke, langsung aja deh. Kalau gitu kita langsung aja kalian buka terminal, dan setelah kalian download, kalian pindah ke direktorinya. Di sini ada dua file, tapi kita akan menggunakan yang arpspoof.sh. Nah, itu kalian harus memberikan akses dulu ya kepada file arpspoof supaya bisa kita execute. Oke, kalau sudah, kita langsung aja jalankan dengan perintah sudo --arpspoof. Di sini saya menggunakan Extreme dan arpspoof. Sebenarnya bukan arpspoof namanya, tapi dsniff. Dsniff itu yaitu tool untuk melakukan arpspoofing. Oke. Tapi kalau teman-teman belum terinstall script ini, bisa langsung secara otomatis menginstal tool tersebut. Di sini ada pertanyaan enable IP forward, yes or no lah. Mungkin kalian yang bertanya IP forward ini buat apa bang gitu. Nah, jadi di sini dalam kasus kita ini, IP forward itu digunakan untuk meneruskan atau menstop koneksi daripada si korban ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah serangan ARP spoof dan kita mengenablekan IP forward, maka si korban tetap bisa mengakses jaringan internet. Tapi kalau kita mendisablekan IP forwardnya, maka si korban tidak mendapatkan jaringan atau akses internet, meskipun dia terhubung ke jaringan WiFi tersebut gitu. Loh, kenapa kita harus memberikan akses gitu kan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu lagi. Ya memang kalau misalnya kita ingin men-sniff atau ingin meng-capture sebuah data paket dari korban, kita harus memberikan akses internet. Tapi komunikasinya tetap melalui kita gitu. Jadi walaupun kita kasih akses internet, dia tetap melalui kita gitu. Jadi kita tetap bisa mengawasi komunikasi dia dengan server lain gitu. Oke, kita langsung aja. Di percobaan pertama ini saya akan mendisablekan IP forward atau akan memutus koneksi internet si korban. Jadi kita pilih no aja.
Oke. Oops, sorry. Aduh, ini salah. Oke, kita ulang. Jadi script ini dia membutuhkan IP korban ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, terus gimana dong caranya kita bisa dapat IP korban gitu? Cara mengetahui IP korban ini berapa gitu ya. Oke, jadi saya punya tips sedikit di sini. Kita bisa menggunakan NetDiscover dengan perintahnya -r dan kemudian masukkan IP route-nya. Oke. Sebenarnya cara ini nggak 100% akurat ya, karena tools ini dia men-scan secara apa ya? Dia men-scan jaringan itu dengan melakukan sebuah ping gitu. Jadi nggak mesti akurat, karena beberapa device juga dia nggak bisa kita scan gitu. Jadi ya paling akurat sih teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan akses ke router, itu saya rasa sangat akurat ya. Tapi dengan tool ini, dengan NetDiscover ini mungkin agak nggak akurat sih. Tapi ya lumayan membantu lah kalau memang teman-teman nggak tahu sama sekali target apa yang ada di dalam jaringan itu gitu. Nah, di sini ada beberapa target kan udah. Tapi saya di sini akan menggunakan Android saya untuk sebagai bahan percobaan. Tapi IP Android saya tidak ada muncul di sini karena IP Android saya 192.168.104. Jadi akan saya masukkan otomatis di sini. Oke. Di sini dia memberikan informasi tentang IP kita, IP lokal kita, dan IP gateway, kemudian interface yang kita gunakan. Interface itu kartu jaringan ya, kartu jaringan yang kita gunakan. Oke, saya masukkan IP target itu, masukkan IP target IP Android saya. Oke, kita lihat, kita pastikan kalau IP Android saya itu adalah 192.168.104. Oke, di sini kalian bisa lihat kalau IP saya sama ya dengan yang di terminal. Kita enter. Kemudian salah lagi. Kemudian kita masukkan IP gateway. IP gateway-nya 1, itu IP gateway itu IP router ya. Kemudian kita masukkan interface WP3S0. Oke, kita enter. Kemudian ada dua terminal yang terbuka. Nah, ini adalah proses ARP spoofing ya. Kita bisa lihat di atas spoofing 192.168.101 to 192.168.104. Kemudian yang satunya spoofing 192.168.104 to 192.168.101. Jadi dia ada dua komunikasi ya, kita balik gitu. Oke, ini sedang terjadi proses ARP spoofing dengan IP forward disable, berarti si korban nggak mendapatkan akses jaringan. Oke, kita coba di Android saya apakah kita bisa mengakses jaringan atau tidak. Terlihat di atas ya, kalau Android saya ini terhubung ke WiFi, tapi kita lihat apakah dia mendapatkan akses internet atau tidak. Oke, bisa teman-teman lihat kalau akses internet di Android saya sangat lambat, sangat lemot, bahkan memuat Google pun tidak bisa. Dan itu dipastikan karena ARP spoofing ini ya, bisa kita pastikan. Jadi serangan kita terhadap Android, serangan terhadap Android kita sudah berhasil. Kita bisa menghambat jaringan atau akses internetnya. Dia bisa tetap mendapatkan, teman bisa lihat ya, di atas itu ada 0,97 KB per second, tapi sangat rendah sekali. Tetap dapat akses internet, cuma sangat rendah sekali. Jadi ya lelet lah gitu. Oke, baik, akan kita stop di sini. Oke, nah kemudian skenario kedua kita akan melakukan capture picture ya, menggunakan DriftNet tentunya dengan ARP spoofing, IP forwardnya enable. Oke, kita masukin lagi ke script ini.
Kita pilih yes karena kita akan mengcapture picture, mengcapture foto. Oke, kita masukin tadi IP Android saya 4 dan gateway-nya 1. Untuk interface VLP30 kita enter. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita buka di sini aplikasi yang bernama, bukan aplikasi, tool yang bernama DriftNet. Oke. Yap, DriftNet sudah terbuka. Kok hitam gini? Ya memang hitam gini karena nggak ada paket yang tercapture kan. Sekarang kita pindah ke Android saya. Oke, kita lihat teman-teman ya, kalau kita bisa masuk Google meskipun dalam serangan ARP spoofing. Ya karena kita sudah mengenablekan IP forward. Nah, di sini kita akan mencari sebuah situs yang menggunakan protokol HTTP ya. Karena untuk melakukan sniff itu kita nggak bisa melakukannya dengan website yang menggunakan protokol HTTPS. Karena itu kan HTTPS kita tahu ya itu sangat secure, itu sangat aman. Kita nggak bisa mengcapture, nggak bisa sniff datanya gitu. Jadi kita akan mencari sebuah situs yang menggunakan HTTP protokol gitu. Kita cari-cari aja, mungkin ada kali. HTTP mungkin apa ya? Oke, kita cari sumber aja, yang penting HTTP. Nanti di video selanjutnya saya akan beritahu teman-teman gimana cara kita men-sniff data dari HTTPS website ya. Tentunya menggunakan sebuah tool juga. Oke, ini saya mendapatkan HTTP protokol. Mudah-mudahan kita bisa capture gambarnya. Jadi DriftNet ini sebuah tool yang ini bisa mengcapture gambar dari device korban ya, yang sudah kita spoof. Tuh bisa teman-teman lihat kalau ada gambar yang muncul di DriftNet ya. Oke, muncul kan apa yang ada di sini, dia muncul. Nah, muncul semuanya. Oke, ini yang di sini muncul. Nah, bisa teman-teman lihat. Tentunya harus kalian ingat kalau protokolnya harus HTTP ya. Kalau HTTPS nggak bisa karena itu sangat secure, sangat aman. Kita coba-coba lagi, buka-buka lagi. Oke, ini HTTPS. Oke, ini HTTP juga, HTTP protokol HTTP ya. Kita bisa lihat kalau gambarnya masuk Paiko. Jadi dengan ini kita bisa tahu, oh si korban ini lagi muka apa gitu, ketahuan. Oke, nggak bisa di ini ya. Oke, kita cari lagi. Oke, HTTP juga. Banyak ya situs Indonesia yang menggunakan HTTP nih, Mak. Sepertinya ini situs-situs pemerintah saya rasa. Kita bisa lihat. Oke. Nah, masuk gambarnya. Oke, saya rasa
seperti itu ya konsepnya. Oke, kita bisa Ctrl C di sini untuk selesai, dan sini juga kita bisa Ctrl C. Nah, jadi seperti itu tadi teman-teman, pengertian dan konsep dasar daripada ARP spoofing ini. Di video selanjutnya saya akan memberikan lebih dalam lagi mengenai pengaplikasian ARP spoof ini ya. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan silahkan komen di komentar di kolom bawah ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share videonya kepada teman-teman kalian supaya bisa memberikan informasi baru juga kepada mereka. Oke, buat yang belum subscribe channel ini juga, saya tidak lelahnya menghimbau kalian untuk subscribe channel ini. Tentunya selain membantu saya juga, tentunya akan membantu kalian juga ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang Linux tutorial atau ya tutorial seputar Linux lah dari saya. Oke, thanks for watching and see you on the next video.